Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wa bihi nasta'in wa la umuri dunya waddin wa la alihi washabbihi ajmain amma ba'd. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang kembali mempertemukan kita semua dengan bulan Ramadan. Bulan pendidikan spiritual, sosial, sekaligus intelektual. Sholawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW, teladan utama dalam membangun peradaban yang beretika. Hari ini saya akan membawakan tema tentang etika konsumsi dalam Al-Quran, pelajaran Ramadan bagi masyarakat modern. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia. Di era modern, persoalan konsumsi bukan lagi sekedar apa yang kita makan, tetapi bagaimana, untuk apa, dan sejauh mana kita mengkonsumsi. Masyarakat hari ini hidup dalam konsumsi yang over konsumtif. Makan berlebihan, belanja impulsif, eksploitasi sumber daya tanpa batas. Ironisnya semua itu sering berjalan berdampingan dengan meningkatnya krisis kesehatan, kerusakan lingkungan, bahkan ketimpangan sosial. Ramadan hadir bukan hanya sebagai bulan ibadah ritual, tapi juga bisa sebagai kritik Al-Quran terhadap pola konsumsi manusia modern. Al-Quran menegaskan prinsip dasar konsumsi. Dalam firman-Nya dikatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah, tetapi jangan berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Dalam salah satu tafsir kontemporer diceritakan dua riwayat yang menarik tentang ayat ini. Yang pertama dari Ibnu Qayyim yang berkata, agama ini adalah sepenuhnya tentang adab. Oleh karena itu, ulama-ulama terdahulu menganjurkan setiap orang yang ingin memasuki masjid, yang ingin sholat, yang sebelum keluar rumahnya, hendaklah untuk berhias, hendaklah untuk menutup auratnya. Tetapi menggunakan kata perhiasan, Perintah sholat di ayat ini dikaitkan dengan perintah berhias, dan bukan kepada perintah menutup aurat. Sebagai pembolehan bahwa semestinya setiap hamba ketika akan melaksanakan sholat memakai pakaian yang terbaik. Nah, riwayat yang kedua datang dari cerita tentang seorang Nasrani yang juga sebagai seorang tabib pribadi ketika di zamannya Khalifah Harun al-Rasyid. Dia berkata kepada seorang ulama dalam kitab Al-Quran, apakah tidak ada sedikit pun dituliskan ilmu tentang kedokteran? Kemudian ulama tersebut menjawab bahwa sesungguhnya Allah telah mengumpulkan semua ilmu kedokteran itu dalam satu ayat saja. Apa itu? Dia terheran-heran seorang Nasrani tersebut. Kemudian dikatakanlah, wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Nah, ayat ini menunjukkan bahwa Islam tidak anti konsumsi, tetapi anti eksploitasi dan pemborosan. Konsumsi diperbolehkan, bahkan dibutuhkan selama berada dalam koridor keseimbangan, kemaslahatan, dan tanggung jawab moral, termasuk dalam menjaga kesehatan. Dalam pendekatan tafsir tematik, etika konsumsi Al-Quran bertumpu pada 3 prinsip utama. Yang pertama adalah halal dan thayyib, kemudian berorientasi pada kemaslahatan sosial, bukan sekedar kepuasan individu, juga tidak israf dan tabdzir. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, puasa Ramadan sejatinya adalah latihan pengendalian konsumsi paling konkret. Selama berjam-jam kita menahan diri dari sesuatu yang halal, tetapi sebenarnya itu bukan untuk menyiksa tubuh, tetapi untuk mendidik kesadaran. Puasa mengajarkan kita tentang berbagai hal. Yang pertama, tidak semua yang boleh itu harus dikonsumsi. Yang kedua,
tidak semua yang mampu dibeli itu harus dimiliki. Dan ketiga, dan tidak semua keinginan itu layak dipenuhi. Dalam konteks ini, puasa menjadi metode pendidikan Qur'ani untuk membangun manusia yang sadar batas, sadar dampak, dan juga sadar tanggung jawab. Pemirsa kuliah Ramadan yang berbahagia, masyarakat modern sering mengukur kebahagiaan dari apa yang dikonsumsinya, bukan apa yang disyukurinya. Akibatnya apa? Konsumsi menjadi simbol status, makanan menjadi ajang eksistensi, dan pemborosan dianggap kewajaran. Al-Quran padahal menyebut dengan jelas pemboros itu sebagai ikhwana syayatin, saudara-saudaranya setan. Ini bukan bahasa yang ringan. Artinya, pemborosan bukan sekedar kesalahan ekonomi, tetapi penyimpangan etika dan spiritual. Ramadan datang untuk mengkoreksi diri, mengoreksi arah dari konsumsi berlebihan menuju konsumsi yang berkesadaran. Etika konsumsi dalam Al-Quran selalu terkait dengan keadilan sosial. Ketika seseorang belajar menahan diri, di saat yang sama, dia juga belajar berempati. Puasa membuat kita memahami rasa lapar, dan dari lapar, lahirlah kepedulian. Maka tidak heran jika Ramadan juga disebut sebagai sebagai bulan zakat, bulan infak, atau bulan sedekah. Karena Al-Quran tidak menghendaki kesalehan yang egois, tetapi kesalehan yang berdampak sosial. Ramadan mengajarkan bahwa konsumsi bukan soal pemenuhan hasrat, tetapi pengelolaan nikmat. Dan Al-Quran menuntun kita agar menjadi manusia yang makan secukupnya, menggunakan seperlunya, dan berbagi selebihnya. Semoga Ramadan ini tidak hanya mengubah jadwal makan kita, tetapi mengubah cara pandang kita terhadap nikmat Allah. Karena sejatinya, masyarakat yang beradab bukan yang paling banyak mengkonsumsi, tetapi yang paling mampu mengendalikan diri. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.